Pemirsa Bali TV kembali lagi bersama kami di seputar Bali Pagi akhir pekan ya. Masih bersama saya Ora Gisela dan juga Yupi Hari. Nah, kalau tadi kita berdua, Iya. sekarang kita sudah ada seperti janji saya tadi, ada bintang tamu yang sudah hadir bersama kita. Beliau adalah anak Agung Sagung Dyah Krisna Dewi. Iya, Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ini saya manggilnya Bu Agung, Bu Dyah, Bu Krisna apa Bu Dewi? Bu Sagung. Bu Sagung. Tidak ada ketiganya. Bu Dewi. Gitu ya, oke. Bu Sagung. Bu Sagung ini beliau adalah seorang pengusaha kuliner di Bali. Karena tema kita hari ini adalah peluang usaha kuliner di Bali. Kulinernya macam-macam. Nanti kita akan ngobrol ya. Bu Sagung ya, tahan dulu. Aura punya informasi apa untuk pemirsa? Iya, kali ini ada informasi yaitu Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, I Gusti Agung Wesaka Puja, terus berupaya mempromosikan kekayaan seni budaya Indonesia di tempatnya bertugas yaitu di Belanda. Nah, kali ini di depan monumen bersejarah di Amsterdam memperkenalkan reog Ponorogo, salah satu kekayaan budaya Indonesia asal Provinsi Jawa Timur. Seluruh rombongan reog Ponorogo terlebih dahulu melakukan parade dari dekat stasiun Amsterdam Sentral melalui kawasan Damrak dan menuju ke lapangan The Dam. Selama parade berlangsung, tabuhan kempul yang diiringi dengan alat musik kenong angklung, kendang, dan tiupan sompret menarik perhatian para turis di sepanjang Damrak. Orang yang berlalu lalang menyempatkan diri berhenti sejenak dan mengabadikan seniman reog Ponorogo yang sedang beraksi. Di tengah perjalanan, rombongan berhenti sejenak di depan sebuah hotel yang terletak di antara kafe dan restoran. Penari Bujang Ganom mulai beraksi dengan diiringi alunan musik reog. Para pengunjung yang tadinya duduk di dalam beranjak dari kursi menuju keluar. Suara riuh yang tercipta mengusik rasa ingin tahu para tamu yang berada di dalam hotel. Mereka beramai-ramai mengambil foto dari atas balkon. Sesampainya di lapangan Dadam, kerumunan turis tanpa komando datang mengerumuni seniman reog. Dubes Puja yang didampingi oleh Bupati Ponorogo, Ipong Muhlisoni menyampaikan, pertunjukan reog Ponorogo bertujuan untuk memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Indonesia yang adiluhung. Terima kasih Pak Bupati Ponorogo yang sudah membawa reog dan menggoyang kota Amsterdam sehingga mereka bisa mengetahui lebih banyak lagi tentang pertunjukan reog Ponorogo, bukan hanya melihat dari televisi atau mendengar, tapi mereka lihat dengan mata kepala sendiri pada hari ini. Luar biasa. Udara juga begitu cerah. Yang tadinya diprediksi hujan hari ini, tapi Pak Bupati ngerahkan pawangnya dari Ponorogo luar biasa, yang insya Allah juga bisa kita bawa ke UNESCO nantinya. Ini tujuan kita ke depan, bahwa reog diakui sebagai warisan budaya dunia, bukan hanya warisan budaya Ponorogo atau warisan budaya Jawa atau warisan budaya Indonesia saja, tapi bisa menjadi warisan budaya dunia. Kita mulai dari Amsterdam. Bupati Ponorogo Ipong Muhlisoni mengucapkan terima kasih atas undangan Dubes Puja dan berharap kesempatan ini bisa memperkenalkan budaya Indonesia, khususnya reog Ponorogo, lebih luas lagi di Belanda dan Eropa pada umumnya. Yang pertama tentu kami dari Ponorogo mengucapkan terima kasih kepada Pak Duta Besar yang telah mengundang kami ke Belanda ini. Dan ini kesempatan baik bagi kami untuk lebih memperkenalkan reog agar lebih dicintai. Lebih dari itu, bahkan kita mohon kepada Pak Duta Besar, selanjutnya setelah ini, reog dilatihkan juga kepada orang-orang bule di Belanda ini. Siap. Sehingga mereka bisa memainkan reog. Dan Belanda bisa menjadi hub untuk Eropa. Terima kasih Pak Duta Besar. Terima kasih Pak. Luar biasa Amsterdam, luar biasa Den Haag. Reog bisa menggoyang, menggebiak istilahnya, menggebiak Amsterdam. Aksi para pemain reog terdiri atas penari pria warok dengan kostum hitam, dilanjutkan dengan 8 penari jatilan berparas cantik jelita dalam balutan baju ksatria berwarna putih. Diikuti oleh tarian dari Bujang Ganom yang mengundang tawa namun energik, dan ditutup dengan aksi heroik Kelana Sewandana melawan 2 barongan. Pertunjukan reog Ponorogo di Amsterdam merupakan kerjasama antara KBRI Den Haag dan Kabupaten Ponorogo. KBRI Den Haag terus berupaya untuk mempromosikan budaya Indonesia ke lingkup yang lebih luas, tidak hanya untuk orang Belanda, namun juga ke publik dunia. Tim Liputan Bali TV. Ponorogo goyang Amsterdam ya.
Itu memang kalau misalnya segala macam kebudayaan Indonesia itu semuanya unik-unik ya, Unik banget. gitu ya. Dan kita bangga gitu, salah satu Betul. seni kesenian tradisional Indonesia itu bisa go internasional. Nah, Keren. apakah usaha kuliner di Bali ini juga akan bisa go internasional? Kita tanya nih sama Bu Sagung ya. Kali ini kembali ada Ibu Anak Agung Sagung Diah Krisna Dewi. Beliau adalah seorang pengusaha kuliner Bali. Langsung aja kita ngobrol ya, Bu Sagung. Boleh. Oke. Bu Sagung ini kan pengusaha kuliner Bali. Sudah lama menekuni nggak, Bu? Kita baru mulai 2 tahun kemarin. Wow. Awalnya kita dari pas Hari Raya Galungan. Sepertinya di toko-toko kekurangan makanan khas Bali. Oke. Jadi kita melihat peluang itu. Yang paling laris umumnya kan tape. Tape, terus jaja uli, dan lain sebagainya. Jadi peluang itu kita cari. Oke. Dan kita menjelang seminggu galungan, kita mulai membikinnya. Jadi Dan terinspirasi dari Hari Raya Galungan ya, Bu ya? walaupun sibuk sekalipun, tapi kita tetap Otaknya berjuang. bisnis. Iya, betul. Jadi memang kalau sebagai pengusaha kuliner itu ya Bu ya, untuk yang dilihat itu adalah peluang ya, betul Iya, ya Bu ya? betul, peluang. Kalau peluang itu nggak kita dapatkan, ya mungkin di mana aja bisa peluang itu Betul, kita betul, dapatkan. betul. Ya. Jadi emang juga harus jeli nih Bu. Betul, betul. Ya kan? Apa nih yang kurang? Langsung diisi. Apa yang kurang langsung diisi gitu ya? Untuk mengasah otak juga, kita kan juga sudah umur, dan kalau kita bekerja jadi lebih sedikit melatih otak juga kan, Oke, betul, pikiran betul, yang biar lebih baik. Tapi itu kalau misalnya orang usaha kuliner Bu, itu ada hobi-hobian nggak sih Bu? Kan kadang-kadang nih kuliner identik dengan dapur, ya kan Bu? Itu ada hobi-hobian nggak sih Bu? Pada umumnya iya juga. Terus tapi itu dari diri sendiri, niat, terus keterampilan yang kita punya. Kalau kita mau belajar, berusaha pasti kita bisa. Saya juga awal bikin tape juga nggak bisa. Terus karena mau belajar, terus saya belajar dan belajar, akhirnya bisa. Dan top lah. Oh, Promosi sedikit. baiklah. Ini kayaknya nanti kita akan coba nih kayaknya ya. Iya. Sepertinya lezat. Sepertinya ya. Oke. Pagi-pagi. Jadi kuliner yang Ibu buat nih Bu. Iya. Kulinernya Ibu buat apa aja nih Bu? Ada Khas tape, Balinya. jaje, dan granola. Wow, cocok oke. ya buat yang mau diet gitu kali Yang ya. mau diet, Granola yang ya. mau hidup sehat Hidup ya Bu sehat. ya. Bukan di pasaran lokal aja, kita mau sedikit go. nasional. Berarti nasional. untuk mengawalinya itu adalah dengan mencari peluang. Iya, betul. Mencari peluang niat. Ini kan banyak juga nih Bu usaha-usaha kuliner rumahan ya Bu ya. Ini Ibu rumahan atau ada Rumahan. Oh, rumahan. Homemade. Home industry Home istilah. industry ya. Oke. Ini banyak juga nih anak muda masyarakat Bali, anak-anak muda Bali, anak-anak muda Denpasar nih yang ingin mengawali bisnis kuliner tapi nggak tahu nih mulai dari mana Bu. Kadang-kadang gitu. Ada tipsnya nggak sih kira-kira Bu? Boleh, seperti saya bilang tadi, kita kan sering bermasyarakat, bersosialisasi. Kita harus jeli melihat pangsa pasar, dan anak muda itu sendiri melihat apa sih sekarang yang disuka. Misalnya kopi, sekarang kan Iya. ngetren kopi. Iya. Terus kue dan lain sebagainya yang bisa diolah dan bikin inovasi. Saya juga tape ada inovasinya juga. Oh iya. Apa itu Tapi ya? rasa apa Bu? Misalnya tape ditambahin, kalau untuk anak muda yang suka tambahin keju juga di atasnya. iya, jarang Tapi ya. setelah dia Iya, mateng, itu bikin tambah enak. lebih lebih unik lagi rasanya, iya, Bu, ya. boleh. Wow. Keren ya. Keren ya. Rasa Ini kayak pertama kali loh saya betul, dengar ada betul. Balinese keju. plus Western Iya, gitu ya. gitu ya. Jadi tape identik dengan asam ya Bu ya. Asam manis, ya. nah, Terus kemudian tambahin keju. tambahin keju. Rasanya boleh. kayak apa Ah, ya? nanti kita coba. Oke, nanti kita coba ya. Oke. Baik. Itu peluang-peluang usaha yang lain. Kita Iya. juga lihat market ya Bu. Kita lihat pasar. Ini untuk produk sendiri nih. Kalau kita berbicara terkait produk nih, produk-produk yang kita luncurkan Bu, yang kita buat itu sesuai musimnya nggak sih? Atau terus kita Iya. harus terus aja buat gitu? Kalau misalnya seperti tape itu ada musimnya, pas hari raya tertentu. Tapi kalau nggak hari raya juga orang pingin. Dan kita juga ada toko yang bisa menyediakan setiap hari tape. Jadi kita yang penting kemasannya lebih bagus. Oke. Dan itu saya bikin tiap hari. Saya taruh di toko-toko yang di pasar ada. Itu kan bisa jangka waktu sampai 4 sampai 5 hari bertahannya. Jadi kita seperti itu aja.
Terus pas Galungan kita sampai melebihi kapasitas bikinnya. Kadang ada orderan juga ya, Bu, ya. Pas seminggu sebelum Galungan kita sudah PO ataupun sebulan sebelum Galungan. Kita ada PO dulu. Jadi kita bisa pas seminggu mau bikin kita sudah tahu kuantitasnya berapa. Seperti itu ya, jadi memang harus di-prepare banget betul, nih betul. gitu ya kalau misalnya kuliner-kuliner Bali yang seperti itu ya Bu ya. Oke, baik, selama 2 tahun Ibu, ada kendala nggak sih? Enggak sih, karena saya sendiri sering terjun sosialisasi, jadi ke Banjar, terus ada kita juga terjun di UKM ya, UKM Kota Denpasar, terus kita bisa sosialisasi sama orang-orang dinas, temen pameran. Kalau kita ada pameran kita selalu sedia. Ikut ya, Bu ya? Pasti. Mungkin itu adalah salah satu contoh Booking marketing ya. Oke, pemasarannya lewat pameran. Pemasarannya, oke. Iya. Kita tahan dulu Ibu, kita akan ngobrol lagi bagaimana cara marketing yang baik nih, gitu ya. Ini kan sudah 2 tahun menjalani, Bu Sagung sudah 2 tahun nih, dan langsung terjun. Ya, bukan tidak melalui perantara, tidak ini, jadi langsung terjun sendiri, jadi sudah tahu dong apa yang dilihat di lapangan dan bagaimana cara marketingnya. Kita akan ngobrolin itu nanti Ibu, ya. Tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Iya. Ini selain kita makan kuliner Mencicipi kuliner Bali gitu ya, Iya. kita jalan-jalan juga loh. Iya, tadi ke seluruh dunia. Amsterdam, terus ke Tiongkok. Ntar beritanya kemana lagi ya? Ke Korea Oke, dong. Baiklah, dan itu tadi adalah satu informasi gitu ya, Iya. bahwa memang salah satu cara untuk mengatasi kepenatan adalah dengan cara jalan-jalan. Betul. Shopping juga ya. Nah, Shopping dan mungkin makan. Betul. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol juga sama Ibu Sagung kembali terkait dengan bagaimana sih pemasaran yang sudah dilakukannya, tekniknya Pemasarannya seperti dong, apa. Bu. Iya. Gimana nih? Awalnya tape ini kita buat dan jaje uli kita buat. Orang kan melihat, loh itu kalau nggak hari raya masa ada sih? Iya, benar. Jadi kita merubah pikiran mindset mereka dengan cara ini loh kuliner yang paling enak sebenarnya khas Bali. Betul. Terus kita kayak tadi saya bilang kita bikin inovasi, terus dan cara pengemasan yang bagus. Seperti itu. Kita sudah masukin ke gerai-gerai dan mereka lihat kotak kemasannya apa sih? Terus kebetulan juga kita bikin memang enak. Dan oh ini loh tape. Kita juga pernah sampai bukan masaran, temen yang bawa sampai Malaysia. Wow, berarti tidak Beneran hanya sampai lidah lokal Malaysia. saja ya yang bisa menerima tape ini ya. Terus kita kemas pakai yang Tupperware itu yang kotak bagus. Terus kita bikin sebelum masa tenang ini. Kadaluarsanya. Jadi sampai Malaysia kan mereka sudah matang. Sudah matang ya, sudah enak bisa dicicipi di situ ya. Karena di sini ada ragi dan lain sebagainya. Jadi sebelum matang kita sudah bikin dan kita kirim. Gitu. Oke, berarti itu salah satu cara pemasarannya juga. Nah, kalau misalnya di Bali sendiri nih Bu, enaknya kan seperti saya bilang tadi kan kadang-kadang ada pemula nih Bu, bingung. Aduh, gimana sih nih caranya? Takut nanti nggak bisa jualan, takut nanti emang ada ya orang ke rumah apa dan lain-lain itu. Oh iya. Kalau menurut Bu Sagung gimana nih? Kemana aja bisa memasarkan? Kita pada dasarnya dulu kita bisa ikut basar, terus pameran-pameran yang sering diadakan di Kota Denpasar, dan kita kalau bisa kita mulai terjun ke UKM. UKM dulu nih ya Bu ya. Karena di UKM situ kita banyak bersosialisasi, informasi punya temen. Jadi kita ikut UKM, kita sudah ada nama semua, syarat semua ada di dinas, dan kita dipanggil untuk ikut pameran. Jadi sosialisasinya kita ke pameran. Sering ada di Bajra Sandi, terus di Lumintang, pada hari-hari Taman kota tertentu, ya. Taman Kota. Waktu di Pesta Kesenian Bali kemarin ibunya ikut Ikut nggak, juga? Bu? Belum, belum ya, karena nanti suratnya ya. belum lengkap. Oh. Kita belum punya PRT, tapi kita sudah akan urus karena setiap PRT itu beda-beda produk. Seperti produk yang ada granola, kita Iya. sudah ada PRT-nya. Dari tape kemudian ke granola. Iya. Ini sama kita udah ada granola ini ya. Sudah dimulai untuk hidup sehat ini Betul, kayak oats ya. enak gitu kan. Ini
No homemade sugar. juga ya, Bu, Oh ya? ya, home industry. Home industry juga. Jadi ini ada roll oat, ada almond, kemudian rice crispy, canola oil, coconut sugar. Iya. Jadi ini emang setelah sudah sukses ya, sudah banyak yang tahu Iya, di sebentar. tape, kemudian beralih ke granola. Ini dia granola. Ini granola ini emang makanan sehat banget. Iya. Jadi sasarannya untuk granola adalah juga tidak hanya lokal kita ya Bu ya. Ya, kita sudah berambah ke Go International. Go international. Kita sering ada pameran di Seminyak, itu kan bulenya banyak. Di Old Mans, kita juga menjual gula Oke, sapi. berarti salah satu cara untuk memasarkan juga adalah dengan mengikuti pameran-pameran Iya, juga, bazar. bekerja sama dengan beberapa toko-toko juga ya. Apalagi ini yang untuk kalangan-kalangan internasional kayaknya sudah ingin targetnya ya. Iya betul, udah ingin naik lagi nih ke Go Internasional. Siapa tahu habis nyobain granola, Iya. bisa nyobain tape juga Oke. gitu ya, tuh bule-bule tuh ya. Gitu, oke. Dan kita juga harus jeli ya Bu ya. Betul. Jadi dengan pasar kita seperti apa, sama kayak tadi Ibu sudah sampaikan bahwa tape itu nggak sekedar tape juga, sudah bisa divariasi. Jadi kita juga bisa makan tape, tambahin keju. Iya. Tapi kalau tambahin coklat enak nggak sih Bu? Kayak sih tambah manis Kayaknya enak ya. tambah manis ya. Biasanya kalau temannya keju kan coklat Iya. gitu ya. Oke, baik. Dan itu tadi ini. Kalau target sasarannya sendiri di masyarakat Bali nih. Tidak hanya sekedar untuk kudapan, tidak hanya sekedar untuk sajian saja di hari raya, tapi diharapkan supaya setiap hari juga bisa mencicipi gitu ya, Bu. Untuk oleh-oleh gitu misalnya. Oke nggak sih Bu kalau tape itu untuk oleh-oleh? Bu? Kita kemarin ada dinas yang memberi kita kayak seminar gratis untuk cara pemasaran sampai itu kan kemarin sampai ke Malaysia. Untuk kemasan ke oleh-oleh kita bikin seperti ini juga, Oke. dikemas. Udah itu kita kayak kemas seperti itu. Jadi Dan itu kemasnya Ini udah agak go gitu ya, Bu, internasional juga ya. Oke, seperti ini. Tapi kita baru mau masuk ini. Oh, baru mau go internasional. Untuk tape aja. Untuk tape aja. Kalau ini Tape. sudah, Ini sudah ya? oleh sudah. Oh, oke. Untuk tape sendiri kan karena kadang-kadang begitu kan Bu, supaya tidak makanan yang lain, makanan kuliner yang lain Betul. bisa nih gitu. Kenapa tape enggak gitu Iya, ya? betul. Dan tape itu juga adalah salah satu makanan yang ditunggu-tunggu sebenarnya untuk di Bali. Gitu. Ini Kita juga sudah punya Iya. sertifikat Wow. dari AWK. Kuliner Oke, pakai oke, sertifikat oke. juga ya? Pakai Wah, sertifikat keren juga banget ya. juga. Wow. Jadinya emang udah terakreditasi ya. Udah terakreditasi jadinya ini ya. Jadi Iya. untuk bahan-bahannya sendiri Betul, juga iya. dan pengolahannya juga adalah yang Tidak apa ya, ada Bu? Tidak ada bahan kimia. kimianya sama Betul. sekali ya. Ini semua dari bahan alami kayak gula merah, Iya. gula pasir, dan ini nggak pakai gula sama sekali. Ini nggak pakai gula sama sekali Tapi loh. untuk Jadi nggak tetap gemuk pewarnanya ya? kita pakai daun sugi. Dari daun sugi. Jadi ingat ya zaman-zaman dulu ya nenek-nenek kita ya. Iya, betul. Kalau masak makan itu nggak Nggak ada yang kimia-kimia. Kalau zaman now kan sudah zaman anak micin kan? anak- Zaman micin. Oke, aduh nggak sabar nih saya pengen icip, Iya. tapi kita akan iklan dulu ya, Iya, Aura ya. kita jangan kemana-mana karena kita akan kembali sesaat lagi. Mari kita icip. Baik. Iya. Wih, jalan-jalan lagi ya. Ke Tiongkok lagi. Ke Tiongkok lagi kita. gitu kan. Oke, baik. Iya. Nah, ini nggak terasa nih, ternyata sudah segmen akhir sama Ibu Sagung ya. Oke. Kita sudah pagi-pagi dikasih kudapan yang luar biasa Iya. nih sama Bu Agung. Harus dimakan katanya. Iya, harus dihabisin dicoba. Kalau tadi katanya. sudah dijelaskan kan, kita Betul. sekarang membuktikan enak nggak beneran ya? Nah itu dia, Bu Sagung. Ini Iya. kalau pengen nanya nih sebenarnya dari tadi ya 2 tahun Iya. sudah di bisnis kuliner Bali adalah tape ya Bu ya. Oke, fokusnya ke tape ya dari Iya, awal ya betul. Bu ya. Nah itu Ibu ikut UKM juga, kemudian ikut beberapa pameran juga. Dan kemarin tadi Aura tanya sempat ikut ini nggak? Oh belum, ternyata ada beberapa surat yang belum Iya, yang belum dilengkapi. gitu. Ini sebenarnya pengurusan ini itunya tuh sulit nggak Bu selama 2 tahun kemarin? Sebenarnya sih kalau dibilang sulit sedikit. Kalau dibilang gampang, yang penting kita niat full urus. Kita sekarang kan katanya orang dinas itu satu pintu. Oke, oke. Tapi kebetulan saya sangat sibuk sekali, jadi saya belum selesaiin PRT-nya. Oke. Tapi itu ya untuk pemerintah, semoga lebih dipermudah lagi. Nah ini harapannya nih, harapannya nih. Oke. Lebih dipermudah biar UKM kita semakin eksis
Jadi tidak malu, tidak takut dengan produknya sendiri, walaupun sebuah tape. Jadi makanan kuliner Bali memang kita harus jaga dan kita harus lestarikan. Kalau dulu bikin tape kan nenek-nenek, sekarang kan masih muda seperti saya. Baik. Juga bisa, juga bisa. Bisa, ya. harus bisa. Harus Ya, bisa, harus ya. Nggak perlu malu berarti. Nggak ya, Bu, perlu ya. malu. Jangan gengsi. Jangan Kalau gengsi. gengsi nggak makan. Dan juga sudah ada di online. Oh, ada Ada kita nanti bikin web. Terus ya semua. Terus kita ada ya. Instagram nanti. Oke, baik. Dan itu juga harapannya. Nah, Bu, harapannya untuk pemerintah nih sedikit lagi perlu disediakan nggak kira-kira wadah-wadah untuk pameran-pameran lagi disediakan untuk kuliner-kuliner Bali yang lebih banyak gitu daripada yang lain gitu. Kira-kira gimana? Sebetulnya sudah. Terima kasih dengan Dinas Provinsi dan Dinas Kota Denpasar, Koperasi Perdagangan pada umum dan khususnya kita sebenarnya sudah disediakan. Cuma sedikit lebih transparan. Jadi biar lebih merata supaya tidak orang-orang itu aja dan kita sebagai pemula disiapkan untuk booth lebih diperbanyak lagi. Oke, booth-boothnya lebih transparan lagi nih, gitu ya, supaya lebih merata, gitu ya jualannya ya, namanya aja jualan gitu kan susah betul. soalnya ya Bu ya. Oke baik, nah Bu sedikit nih untuk anak-anak muda, kita ke anak muda nih Bu, ke anak-anak seusia Ibu nih. Udah 50 tahun. Oke, ke anak-anak muda Bali khususnya Bu, yang ingin memulai bisnis kuliner. Apa nih Bu Tips-tipsnya. kira-kira? Tips. Dari niat dulu. Niat, modal itu yang kesekian. Niat, terus apa, dan fokus. Apa yang ingin dibikin, apa ada yang pada diri kita, keterampilan apa yang kita punya. Sudah itu usaha, kita harus berusaha. Kalau peluang pasti ada, peluang pasti ada. Terus apa yang kita akan bisa dengan keterampilan diri kita, itu yang kita jalankan dan lebih fokus jadi akhirnya profesional. Wow. Itu dia tipsnya, setuju banget ya. Jadi pertama adalah niat, kemudian usaha juga ya. Modal dan- belakangan. Modal Tapi belakangan penting lah, Bu, juga ya. Tapi memang penting, tapi bukan sesuatu yang harus ditakutkan Iya, sebenarnya. betul. Dan yang terakhir adalah fokus. Ini dia. Fokus dan komitmen ya Bu ya. Betul. Mungkin ya, komitmen. Oke, luar biasa sekali biasa perbincangan kita hari ini dengan Bu Sagung ya, anak Agung Sagung Diah Krisna Dewi. Beliau adalah seorang pengusaha. Sebenarnya beliau tidak hanya kuliner aja, pengusaha di yang lain Bidang juga, lain yang di juga. bidang lain juga. Garmen. Betul, Garmen ya Bu ya? Iya, betul. Yang ikut Tempat- juga melestarikan adat Budaya budaya, Bali. pastinya. Terima kasih banyak, senang sekali pagi hari ini Iya. kita berada dengan orang-orang hebat yang sudah Keren. sharing dengan Anda semua pemirsa Bali TV dan juga kita berdua ya. Terima kasih banyak. Jadi Om dapat Busana. ilmu Terima juga ya. kasih. Pagi-pagi Sama-sama. sudah Bu. disuguhin Makasih tape pemirsa Bu. Bali TV. Betul. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Siap Ibu, terima kasih banyak.